Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalida Nuraini, mahasiswa Bisnis Manajemen dari Universitas Bina Nusantara. Dalam video ini saya akan menjelaskan proposal Project Based Learning dengan judul peningkatan kualitas pendidikan melalui sertifikasi. Dalam proposal ini akan berisikan tentang latar belakang penelitian, diikuti dengan rumusan masalah, lalu terdapat hasil temuan yang kita temukan dari proses wawancara, diikuti dengan solusi untuk mengatasi hal-hal yang kita temui selama wawancara, dapat pula refleksi pribadi, dan kita tutup dengan kesimpulan. Baik, mari kita mulai presentasi proposal Project Based Learning ini. Baik, berikut adalah proposal Project Based Learning dengan judul peningkatan kualitas pendidikan melalui sertifikasi guru terkait SDGs nomor 4, yakni pendidikan berkualitas, dengan indikator presentasi guru SMP, SMA, dan SMK yang bersertifikat pendidik. Latar belakang dari penelitian ini, pendidikan kualitas pendidikan di Indonesia bergantung pada kompetensi guru, sehingga pemerintah mengimplementasikan sertifikasi sebagai upaya standarisasi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, program ini menghadapi tantangan seperti kendala administratif, kurangnya informasi, dan keterbatasan akses ke PPG. Terdapat pula perbedaan partisipasi antara PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini guna mempercepat sertifikasi dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, nomor 1, bagaimana tingkatan partisipasi guru dalam program sertifikasi sebagai jenjang pendidikan. Nomor 2, apa faktor utama yang menyebabkan masih banyak guru belum memiliki sertifikasi pendidik. Nomor 3, apa saja kendala yang dihadapi oleh calon guru dalam mengikuti PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nomor 4, bagaimana kebijakan pemerintah dalam mempercepat sertifikasi guru dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Nomor 5, adakah hubungan antara sertifikasi guru dan peningkatan kompetensi serta kualitas pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, sejauh mana hubungan sekolah dan dinas pendidikan dalam mendorong guru mengikuti sertifikasi. Dalam penelitian ini, kami melibatkan 5 guru dengan proses pengambilan data wawancara. Kami mewawancarai 5 guru yang terdiri dari 4 guru belum memiliki sertifikasi pendidik dan 1 guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. Berikut adalah profil narasumber kita. Salah satu guru, 1 dari 4 guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. Narasumber kita bernama Rizky Ananda Putri, SPDGR, berusia 24 tahun, dan berprofesi sebagai guru honorer SMP Negeri dan telah memiliki sertifikasi pendidik. Dari wawancara tersebut, kami menemukan beberapa hal. Yang pertama, kendala administratif dan sosialisasi. Banyak guru, khususnya honorer, mengalami kesulitan mengikuti PPG dalam jabatan karena masalah administratif dan kurangnya informasi. PPG prajabatan terkendala biaya tinggi dan sulitnya membagi waktu antara pelajaran dan studi, terutama jika sekolah tidak mendukung. Dan beberapa guru menyebutkan bahwa informasi seputar jadwal dan mekanisme pendaftaran PPG kurang jelas dan sulit untuk diakses. Poin kedua, prosedur yang rumit dan tidak efisien. Proses pendaftaran dan pelaksanaan PPG yang rumit mulai dari pengunggahan dokumen secara berulang, penundaan jadwal, hingga pengumuman yang kurang tersosialisasi. Di sini pemerintah dinilai kurang cepat dalam merespon kebutuhan verifikasi dan pengumuman hasil seleksi yang menyebabkan guru kehilangan kesempatan untuk mengikuti PPG. Poin ketiga, kesenjangan kebijakan dan realita. Meski pemerintah mengklaim menyediakan beasiswa PPG dan relaksasi persyaratan, di lapangan masih ditemukan guru yang terkendala oleh ketidaksesuaian jurusan atau tidak linier, belum S1 atau belum memenuhi masa kerja minimum. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi.
Poin keempat, peran sekolah dan pemerintah. Sekolah memberikan dukungan administratif seperti surat rekomendasi dan izin belajar. Namun, belum semua aktif dalam mendampingi proses PPG. Sementara itu, pemerintah dianggap sudah cukup mendukung melalui beasiswa dan program daring, tetapi pelaksanaannya perlu terarah, efektif, dan juga berkelanjutan. Di sisi lain, program PPG ini terdapat dampak positifnya. Yang pertama, guru yang telah memiliki sertifikasi merasakan peningkatan kompetensi, penguasaan materi, kepercayaan diri, dan kemampuan membimbing, serta menilai siswa secara objektif. Yang kedua, sertifikasi juga memberikan tunjangan yang meningkatkan kesejahteraan guru sehingga para guru dapat berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran. Dari hasil wawancara tersebut, terdapat rancangan solusi untuk mengatasi hal-hal dari yang kita temui dari wawancara. Yang pertama, yakni perlu adanya peningkatan akses dan informasi. Pemerintah dan Dinas Pendidikan perlu melakukan sosialisasi dan menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, serta pendampingan administratif bagi guru yang mengikuti PPG. Yang kedua, mengembangkan platform digital terpadu untuk pendaftaran, bimbingan, dan monitoring proses sertifikasi dan pelacakan status administrasi guru dalam proses PPG. Solusi yang kedua, penyederhanaan prosedur. Sistem pendaftaran dan verifikasi harus dibuat lebih otomatis, efisien, dan terintegrasi agar tidak mempersulit guru dalam mengunggah dan memperbarui dokumen. Dan penyesuaian linearitas jurusan dan relaksasi syarat administratif perlu diperluas dengan tetap menjaga mutu calon didik. Solusi yang ketiga, penguatan kolaborasi multi pihak, mengembangkan model kolaborasi antara sekolah, dinas pendidikan, perguruan tinggi, dan komunitas untuk mendukung proses sertifikasi secara berkelanjutan, serta meningkatkan peran komunitas dalam memantau dan mengevaluasi dampak sertifikasi terhadap kualitas pembelajaran. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dinas Pendidikan perlu melaksanakan evaluasi tahunan atas pelaksanaan PPG, termasuk feedback dari peserta dan juga guru senior. Dan indikator dampak sertifikasi seperti kualitas pembelajaran, prestasi siswa, dan kesejahteraan guru perlu dimasukkan dalam pengukuran efektivitas program. Dukungan finansial dan kebijakan inklusif. Memberikan subsidi berupa beasiswa khusus bagi guru honorer dan guru di daerah terpencil agar dapat mengikuti PPG tanpa beban biaya yang berat. Pemerintah perlu juga memberikan subsidi biaya hidup selama proses PPG, terutama untuk guru yang tidak dapat mengajar sambil kuliah. Dan untuk dinas pendidikan perlu mendorong sekolah agar memberi waktu fleksibel atau dispensasi mengajar bagi peserta PPG. Selanjutnya untuk refleksi pribadi dalam penelitian ini, melalui wawancara dengan narasumber Rizky Ananda Putri, seorang guru yang telah menyelesaikan sertifikasi pendidik, kami menyadari bahwa keberhasilan sertifikasi tidak hanya mengatasi tantangan administratif, tetapi juga memberikan dampak transformatif pada kompetensi mengajar. Narasumber menceritakan bahwa PPG yang komprehensif meliputi pedagogik, sosial, profesionalitas, dan kepribadian telah membekali dengan strategi mengajar yang adaptif, terutama dalam menghadapi keragaman latar belakang siswa. Pengalaman ini menunjukkan bahwa guru bersertifikasi tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif. Namun, narasumber Rizky Ananda Putri juga mengungkapkan bahwa meskipun proses akademik PPG berjalan lancar, kendala finansial selama program sertifikasi ini seperti biaya hidup dan akomodasi menjadi tantangan tersendiri, mengingat peserta dilarang untuk mengajar secara aktif. Hal ini mempertegas pentingnya dukungan finansial yang lebih merata, seperti tunjangan hidup atau subsidi akomodasi, agar guru dapat fokus menyelesaikan PPG tanpa terbebani secara ekonomi. Hasil dari wawancara ini menjadi bukti nyata bahwa investasi dalam sertifikasi guru tidak hanya meningkatkan kualitas individu,
tetapi juga membawa dampak berkelanjutan bagi ekosistem pendidikan. Sebagai mahasiswa, kami yakin bahwa advokasi kebijakan yang berpihak pada kebutuhan finansial dan administratif guru harus menjadi prioritas agar lebih banyak pendidik dapat berkontribusi maksimal dalam mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan SDGs nomor 4, yakni pendidikan berkualitas. Dan di akhir proposal penelitian ini kami tutup dengan kesimpulan, berdasarkan wawancara, sebagai peserta guru honorer belum bersertifikasi karena keterbatasan biaya, informasi, syarat administratif, kuota, dan kurangnya dukungan sekolah. Meski demikian, para guru tetap semangat mengikuti pelatihan mandiri dan terus belajar mencerminkan self-direct learner sesuai dengan BINUS Graduate Attribute atau BGA. Guru yang telah bersertifikasi menunjukkan profesionalisme, integritas, dan kreativitas sebagai global standard profesional dan creative value, dan juga value-driven individual. Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara sekolah dan pemerintah untuk mempermudah proses sertifikasi secara merata, sejalan dengan peran sebagai efektif komunikator dan kolaborator. Upaya ini juga mendukung pencapaian SDGs nomor 4, yakni pendidikan berkualitas, dengan menjamin akses pendidikan yang inklusif dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Berikut adalah dokumentasi penelitian kami. Ini adalah dokumentasi peneliti dengan narasumber yang melakukan wawancara. Baik, sekian presentasi proposal project-based learning ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang menonton tentang sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa.